أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta pertolongannya kepada kita untuk kita memahami dan sekaligus berpegang teguh dengan Minhaj Firqatin Najiyah sampai akhir hayat kita nanti. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita sekarang sampai pada al-babus tsani, ya kalau bisa kita katakan ini bab yang kedua, dan ini merupakan inti sari dari kitab ini. Ya. Sebagaimana judulnya Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Judul bukunya Minhaj Firqatin Najiyah. Bab yang kedua ini sama dengan judulnya Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Ini sekali lagi intisari daripada kitab yang sedang kita pelajari di sini. Dan ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling penting untuk kita pelajari dari sisi manhaj dan juga untuk yang pertama untuk kita sendiri, untuk kita memahaminya, untuk kita berpegang teguh dengannya, dan sekaligus kita mendakwahkan Minhaj Firqatin Najiyah ini kepada kaum muslimin. Kemudian yang kedua juga tujuannya kita pelajari hari ini untuk kita bisa menfilter, menyaring mana kelompok atau individu, dai atau ustadz yang di atas Minhaj Firqatin Najiyah ini ataukah yang sudah menyimpang. Karena ini sekali lagi salah satu tolak ukur. Salah satu tolak ukur apakah dai ini, dai itu, ustadz ini, ustadz itu di atas kebenaran atau tidak, di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, dakwah salafi yang benar atau tidak, salah satunya dari Minhaj Firqatin Najiyah. Ini salah satu timbangan kita, salah satu tolak ukur barometer kita untuk melihat siapa dai ustaz salafi atau yang bukan salafi. Karena ini sekali lagi manhaj metode yang sangat betul-betul penting untuk kita pahami, untuk kita sendiri, dan untuk kita memandang, melihat, mengukur yang lainnya.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, maka perlu untuk kita tekankan lagi fokus untuk semuanya agar betul-betul memahami hal ini, meskipun mungkin sudah pernah dipelajari, pernah dibaca, cuma perlu untuk terus tanamkan. Ya, sudah sering kita sampaikan masalah akidah nggak bisa 1-2 kali dipelajari, perlu diulang-ulang. Demikian pula masalah minhaj firqatin najiyah seperti ini. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, di zaman yang penuh dai-dai yang sesat menyesatkan, dai-dai ahli syubhat dan sebagainya. Perlu untuk kita menanamkan terus pembahasan seperti ini. Yang pertama, al-firqatun najiyah. Istilah al-firqatun najiyah ini sudah kita sampaikan, diambil dari hadis perpecahan umat, sataftariqu hadhihi ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Inilah yang dinamakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka dan yang selamat dari kesesatan di dunia. Al-firqatun najiyah hiyallati taltazimu minhajar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabi min ba'di. Dan ini poin intinya, namanya al-firqatun najiyah, yang berpegang teguh dengan manhajnya Rasul dan juga manhajnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis tadi, ketika Rasul ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yang mengikuti aku, kata Rasul, yang mengikuti manhajku, minhajku, metode jalan hidupku, dan juga manhajnya, jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam pembahasan al-aqidah. Ya, karena sudah kita sampaikan, kata para ulama, perpecahan umat itu secara umum, secara global berkaitan dengan masalah al-aqidah. Apa manhaj dan metode para sahabat? Yaitu Al-Quranul Karim, alladzi anzalahu Allahu ala rasuli, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, wa bayyana li sahabatihi fi ahadithihi as-sahihah, dan Rasul telah menjelaskan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran kepada para sahabat beliau dalam hadis-hadis yang as-sahihah. Jadi ini intinya al-firqatun najiyah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini inti daripada al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah, ad-da'wah salafiyah atau as-salafiyun, al-ghuraba ahlul athar, yaitu sekali lagi yang berpegang teguh dengan manhaj Rasul, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para as-salafus saleh, di antaranya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amran muslimin bitamassuk bihima, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum syai'aini lam tadillu ba'dahuma, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kitaballah wa sunnati, Al-Quran dan Sunnah. Dan kita wajib memahami nas-nas Al-Quran dan hadis saling melengkapi. Hadis ini mengatakan kitaballah wa sunnati, tapi Rasul dalam hadis yang lain yang sudah kita sampaikan dan kita pelajari, hadis Irbad bin Sariyah, Rasul nggak mencukupkan dengan sunnah beliau, namun menambahi dengan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Jadi intinya tiga tadi, Al-Quran dan sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salafus saleh. Rasul ketika menjelaskan perpecahan umat tadi mengatakan yang selamat yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena mungkin ada syubhat di luar sana. Kan hadisnya mengatakan kitab Allah wa sunnati. Kok ditambah-tambahi dengan pemahaman para sahabat? Kita katakan tadi Al-Quran dan Sunnah saling melengkapi. Jangan hanya mengambil satu patokan hadis ini saja. Rasul dengan jelas mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ini kalau dalam hadis, dalam ayat banyak sekali. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini jurang pemisah antara ahlus sunnah yang sejati dengan yang imitasi. Antara al-firqatul najiyah dengan al-firqatul halikah. Meskipun semuanya mengatakan kita juga berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pembedanya yang ketiga tadi, yaitu pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Contoh dalam masalah tauhid asma wa sifat yang sudah kita lewati. Ahlu ta'wil, mereka mentakwilkan tangan Allah dengan al-qudrah, istiwa dengan istilah menguasai. Kalau kita tanya mana ada pemahaman para sahabat, tafsir sahabat tentang hal itu? Ketika mereka tidak bisa menjawab, berarti itu pemahaman yang bid'ah. Apalagi sudah jelas muridnya sahabat Mujahid yang termasuk salafus saleh, yang Rasul mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi umatku adalah generasiku, kemudian yang setelah generasiku yaitu para tabi'in. Mujahid mentafsirkan istiwa dengan ala wartafa, tinggi di atas al-arsy. Ini pemahaman para sahabat. Kelompok Khawarij, mereka mentafsirkan Al-Maidah 44, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang enggak berhukum dengan hukum Allah, kata mereka kafir secara mutlak, kufur besar, murtad. Padahal Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Kufur kecil, kufrun la yangkulu anil millah. Ini yang kita pegang erat. Pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, wa amran muslimin bitamasuk bihima, dan Allah Rasulnya juga memerintahkan kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW lewat nas-nas yang lainnya. Demikian pula sebetulnya ketika orang itu betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti dia akan kembali kepada pemahaman para sahabat. Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kaum muslimin berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Seperti dalam nas-nas tadi. Sekali lagi tidak cukup hanya Al-Quran dan As-Sunnah, namun dengan pemahaman para salafu as-saleh. Dan ini yang sekali lagi sangat penting, yang membedakan antara al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, dengan al-firqatu al-halikah. Kemudian kata Rasul, walam yatafarraqa, dan tidaklah keduanya berpisah sampai mendatangiku di telaga, di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan meminum dari air telaga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Sekali lagi, poin yang pertama menekankan inilah al-firqatun najiyah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para as-salafu as-saleh. Poin yang kedua, al-firqatun najiyah ta'udu ila kalamillah wa rasulihi hina tanazu' wal ikhtilaf. Al-firqatun najiyah kembali kepada kalamullah Al-Quran, kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih ketika ada perselisihan, perbedaan pendapat. Entah dalam masalah al-aqidah, masalah fiqih, dan seterusnya. Dalam rangka mengamalkan firman Allah surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in
farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, yaitu permasalahan agama, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran. Kembalikanlah kepada Rasul, kepada sunnahnya beliau, kepada hadisnya beliau. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, itu baik, wa ahsanu ta'wila, dan pasti baik akibatnya. Ini manhaj al-firqatun najiyah. Kalau ada perselisihan perbedaan pendapat, kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kepada pendapat dan pendapat. Bulan wa Allah. Seperti tadi kemarin yang kita posting dari ucapan Imam Barbahari rahimahullah, bahwasanya agama Allah itu dari wahyu, bukan dari akal-akal ataupun pendapat-pendapat manusia. Secara asal Al-Quran dan Sunnah itulah sumber agama kita. Kalau ada perselisihan, kata Allah, kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam masalah al-aqidah, kaum muslimin berbeda pendapat tentang di mana Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Dan jelas hadisnya, ayatnya tentang Allah fis sama. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Ar-Rahman alal arsy istawa. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ilayya yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang sifat ketinggian Allah di atas langit, di atas al-arsy. Ini kalau kita mau kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, jelas mengatakan Allah fis-sama. Apalagi Rasul juga menegaskan dalam hadis-hadis beliau, ala ta'manuni wa ana aminu man fis-sama. Tidakkah kalian mempercayaiku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit? Ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan aina Allah, sang budak menjawab fis-sama, Rasul pun mengikrarkannya. Ini perbedaan pendapat tentang di mana Allah sudah dijawab oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang benar hanya satu pendapat, yaitu yang mengatakan Allahu fis sama atau Allah alal arsy istawa. Demikian pula misalnya masalah orang yang mati bisa mendengar ataukah tidak. Maka Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, innaka la tusmi'ul maut. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Ini hukum asalnya. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Tidakkah engkau Nabi Muhammad bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia? Kalaupun ada riwayat orang yang meninggal dunia itu mendengarkan suara terompa orang yang menyemayamkannya, ini kejadian khusus, hanya itu saja. Tidak mendengarkan ucapan suara-suara yang lain. Dan seterusnya dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula permasalahan, bolehkah mengkritik pemimpin di hadapan umum? Karena masih banyak dari yang mengaku Ahlus Sunnah Salafi yang kata mereka punya hujjah dalam atau punya pendapat-pendapat ulama yang membolehkan. Kita sebagai ahli sunnah, as-salafiyun, al-firqatun najiyah punya manhaj. Kalau ada perselisihan, ini membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum, yang ini tidak boleh, kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ya dari Rasulullah SAW yang sahih dengan terang benderang mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin bi amrin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu nasihat, jangan di hadapan umum, terang benderang, fala yubdihi, jangan di hadapan umum. Ini jawaban Rasulullah SAW. Walakin ya'khud biyadi, namun ambil tangannya, fayakhlu abi, berempat atau berempat mata ataupun berduaan dengannya.
Fa'in qabila fadha, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak qad ada alladhi alaih. Kalau tidak diterima sudah gugur kewajiban menyampaikan. Ini kalau dikembalikan kepada Rasul. Jangan hanya mengatakan Ustaz fulan menukil ulama fulan membolehkan dan sebagainya. Ini manhaj kita. Qala Allah wa qala Rasul. Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan Fir'aun atau memerintahkan Musa untuk mendatangi Fir'aun. Dengan apa? Memberikan nasihat berdua. Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Enggak teriak-teriak di pinggir jalan. Apalagi di medsos. Tidak. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini minhaj al-fiqhatin najiyah. Al-Quran mengatakan tidak boleh menasihati pemimpin di hadapan umum, tidak boleh dengan kasar, namun dengan ucapan layyinan. Cuma memang salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah, terutama dari kelompok Harokiyin, kelompok Harokah, kalau Ahlussunnah terhadap penguasa itu lemah lembut, sesuai dengan dalil tadi, faqula lahu qawlan layyinan, lemah lembut dan tidak mengkritik di hadapan umum. Tapi Ahlussunnah as-salafiyun terhadap dai-dai penyesat umat keras tegas, membantah terang-terangan di hadapan umum. Akan tetapi kalau ahli bidah dari kelompok Haroki terbalik, terhadap penguasa mereka keras, kasar, mengkritik di hadapan umum. Namun kalau terhadap dai-dai penyesat umat, mereka apa? Lemah lembut. Ini bedanya Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah, terutama dari Haroki. Bedanya Salafi dengan Haroki, atau bedanya Salafi sejati dengan Salafi imitasi. Kalau antum mau tahu, salah satunya dari hal ini. Kalau di medsos suka mengkritik pemimpin, namun terhadap alim bidah, lemah lembut dan sebagainya, ini sekali lagi tanda-tanda orang itu termasuk pengikut kelompok Al-Harokah. Kemarin mungkin sebagian teman mungkin ada yang ikut daurah atau bukan daurah, kajian kitab Al-Ibanah Kubra oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah ta'ala. Ada ucapan yang bagus dari beliau ketika ditanya tentang masalah menulis ucapan takziah ketika meninggalnya, matinya dai-dai ahli bidah. Kan beberapa saat yang lalu ngetren, setiap ada dai yang mati dari ahli bidah, ada orang-orang yang memang ahli syubhat mengucapkan bela sungkawa, duka cita. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, ini ghalat, suatu kesalahan. Yang lebih aneh lagi, ketika orang ahli bidah itu masih hidup, dibantah dengan keras. Tapi kalau ketika mati, tadi lemah lembut. Ini kata beliau sesuatu yang aneh. Kebanyakan dari mereka hanya ikut perasaan, bukan ikut syariat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati dengan syubhat-syubhat dari orang-orang yang masih mengaku Ahlussunnah. Padahal sangat jelas manhaj salaf dalam hal ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam adanya perselisihan. Dan perlu kita sampaikan juga, sebagaimana kata seorang penyair, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabar illa khilafan lahu haddun minan nadar. Tidak semua perselisihan bisa kita toleransi, kecuali perselisihan yang memang sama-sama kuat dalil. Ini harus kita pahami juga. Karena ada dai-dai yang mengaku salafi, ustaz mengaku salafi, ketika terbongkar kedoknya, syubhat-syubhatnya, kemudian melontarkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan al-khilafu syarr, perselisihan itu jelek, perbedaan itu jelek. Artinya sudahlah, biasa perbedaan itu. Kita katakan
nggak semua perbedaan perselisihan bisa kita toleransi. Perselisihan yang di situ masalah fikih ijtihadi yang sama-sama kuat dalilnya, maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, di antara adab thalabul ilmi kalau menghadapi perselisihan ijtihadi masalah fikih, maka lapang dada. Contoh kata beliau, kalau ada teman kita misalnya dia setelah rukuk tidak bersedekap, ya, yang satu bersedekap, ini khilaf ijtihadi fiqih yang sama-sama istilahnya saling harus toleransi, lapang dada. Tapi kalau seperti permasalahan tadi, yang satu mengkritik pemimpin di hadapan umum, ya, yang satu tidak, ini harus apa kita sikapi yang menyelisihi dari Rasulullah SAW tadi. Dan beliau juga menyatakan dalam Kitabul Ilmi tadi, bedakan antara khilaf masalah fikih ijtihadi tadi dengan permasalahan al-aqidah. Kalau sudah masalah akidah, tidak ada lagi toleransi antara hak dengan yang batil. Maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang bocor halus, yang suka menyebarkan syubhat-syubhat ketika terbongkar kedornya. Semua orang bisa salah. Kita katakan iya, cuma beda salah ini dengan yang salah itu. Salah masalah, ya istilahnya sepele masalah, ya mungkin hanya sekedar beda harokat mungkin ya, tidak berkaitan dengan akidah seterusnya. Dengan perbedaan masalah al-aqidah dan manhaj. Nah, jadi sekali lagi banyak syubhat-syubhat yang sangat halus sekali dilontarkan oleh orang-orang. Maka Ahlussunnah wal Jamaah harus teliti, waspada. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan itu baik dan pasti akibatnya akan baik. Jangan seperti ahli bidah. Ahli bidah mengatakan yang penting ada imam ulama yang punya pendapat seperti itu, maka tidak ada masalah. Kita katakan tidak. Nanti akan dibawakan pembahasan lebih lanjut tentang masalah fanatik terhadap ulama. Ahlussunnah wal Jamaah solusi dari perbedaan pendapat fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Bukan mengatakan yang penting ada pendapat ulama, tidak. Apakah ulama itu sebagai dalil? Tidak. Harus kita pahami ad-dalil pada qala Allah wa qala Rasul. Ucapan ulama bukan dalil. Ucapan ulama ditimbang lagi dengan dalil qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya masalah hukum musik dan nyanyian. Ada ahli bidah mengatakan, kan ada Ibnu Hazm yang membolehkan. Kita katakan Ibnu Hazm keliru, salah. Karena apa? Menyelisihi ayat Al-Quran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kalau ada pendapat ulama langsung kita ambil begitu saja tanpa kita lihat dalilnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi ini pintu menuju kepada zandaqah, man tatabarrakhas zandaqah. Barang siapa yang mengikuti keringanan-keringanan dari ucapan ulama, maka dia zindik. Banyak ucapan-ucapan pendapat-pendapat ulama yang nyeleneh. Ada yang membolehkan nikah tanpa wali. Ada yang mengatakan minuman keras itu haram kalau terbuat dari anggur. Khamr itu yang haram kalau dari anggur. Tapi kalau dari semangka, dari duren, dari mangga, halal. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kita boleh mengambil pendapat-pendapat yang nyeleneh tadi sedangkan jelas-jelas menyelisih sabda Rasulullah SAW? Maka sekali lagi ini prinsip kita, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Nah, kemudian Allah juga berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam jiwa mereka dan mereka pasrah tunduk patuh terhadap keputusan. Insya Allah akan ada pembahasan dalam bab-bab
ya agak lama juga tentang masalah ayat ini berkaitan dengan masalah dua orang di zaman Rasul yang saling berselisih tentang pengairan air. Kemudian Rasul memutuskan agar salah satu dari mereka diutamakan untuk dialiri sawah atau ladangnya. Pihak yang kedua protes terhadap keputusan Rasul, maka turunlah ayat ini. Artinya sekali lagi, kalau ada perselisihan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak mau menerima keputusan Rasul, maka termasuk dalam ayat ini, fala wa rabbika la yu'minu. Sekali-kali kamu tidak beriman atau tidak sempurna iman. Maka sikap salafi sejati ketika ada perselisihan, perbedaan pendapat, terutama dalam masalah agama ini, kembalikan kepada farudduhu ilallahi wa rasul. Nah, poin yang ketiga, al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulih. Al-firqatun najiyah tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebetulnya untuk menguatkan lagi poin yang pertama dan yang kedua. Ahlussunnah wal jamaah al-firqatun najiyah as-salafiyun selalu berpegang teguh dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala keadaan. Ad-dalil hanya ada pada qala Allah wa qala Rasul, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran dari Allah, dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan siapapun tertolak kalau menyelisihi qala Allah wa qala Rasul. Seperti tadi, contoh Ibnu Hazm mengatakan tadi halal nyanyian dan musik misalnya. Kita katakan itu ucapan yang batil, mardud, tertolak. Karena apa? Menyelisihi qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya manhaj seperti ini, insya Allah kita tenang. Nggak bingung, nggak goncang. Ketika ada pendapat ini, pendapat itu, kita kembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Kita timbang lagi. Apakah itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kita sering menyebutkan syubhat alil bid'ah tentang ucapan Umar bin Khattab, nikmatul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu masalah sholat tarawih, kata Umar bin Khattab. Ahli bid'ah mengatakan berarti ada bid'ah hasanah dalam agama dengan dasar ucapan Umar bin Khattab. Maka kita katakan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalal. Setiap bid'ah itu sesat. Mana yang kita dahulukan? Ucapan Rasul atau ucapan Umar bin Khattab? Jelas dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang beriman, jangan mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Demikian pula kalau mungkin ada syubhat, boleh memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin dengan dalil kisah Al-Husain, kata mereka yang memberontak terhadap penguasa pada waktu itu. Kita katakan Al-Husain cucu Rasul, ahlul baitnya Rasul, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita terkena ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang beriman, jangan kalian menjadikan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain Umar bin Khattab, selain Al-Husain. Karena kita yakini individu para sahabat tidak maksum dari kesalahan kekeliruan. Yang maksum qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Aku khawatir turun hujan batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan Rasul bersabda, wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Namun Abu Bakar wa Umar menyelisihinya. Naudzubillahi min dzalik. Kita katakan Abu Bakar wa Umar manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kita wajib mencintai keduanya. Akan tapi Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada semua manusia. Rasulullah SAW lebih kita dahulukan ucapannya dibandingkan ucapan semua manusia. Meskipun Abu Bakar wa Umar. Apalagi selain Abu Bakar wa Umar. Maka sungguh aneh dan nyeleneh. Sungguh batil, sesat ketika kita misalnya mengkritik seorang da'i, ustadz yang mengaku salafi namun mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ketika kita bawakan sabda Rasul tadi, man arada an yansaha li sultanin fala yubdi alaniyatan. Kemudian menjawab di tulisan medsosnya, kita hanya sekedar mengikuti ulama, masa ulama itu salah. Naudzubillahi min dzalik. Jelas-jelas ucapan ulama, perbuatan yang mengkritik pemimpin itu salah, kok masih dipakai? Karena itu menyelisih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban orang yang tidak tahu manhaj firqati an-najiyah. Kalau ada yang mengatakan manhaj itu jelas, iya jelas bagi yang tidak buta mata hati dan mata kepalanya. Manhajnya jelas, namun yang mengaku-ngaku ikut manhaj tersebut ada yang sok tahu tapi sebetulnya jahil murakkab. Maka hati-hati. Ini sekali lagi kita tekankan pembahasan ini karena sangat bermanfaat untuk kita pegang erat sendiri dan juga untuk kita menyelamatkan diri dari syubhat-syubhat orang-orang yang mengaku ahlussunnah as-salafi yang pada akhir-akhir ini terus menyebarkan syubhat-syubhat yang menyelisih, yang jelas-jelas menyimpang dari akidah dan manhaj as-salafu as-salih. Nah, baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Yang keempat, al-firqatun najiyatu ta'tabiru at-tauhidah. Al-firqatun najiyah memprioritaskan, mengutamakan, mementingkan at-tauhid. Yang dimaksud tauhid di sini adalah ifradullahi bil ibadah. Masalah tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Ini ditekankan, ditegaskan masalah tauhid uluhiyah karena slogan tauhid juga dipakai oleh ahli bidah yang lain, oleh kelompok haroki. Mereka juga mendengungkan tauhid dan tauhid. Kan mereka punya istilahnya kelompok namanya penolong tauhid, pembela tauhid. Tapi yang mereka maksud tauhid hakimiyah, tauhid ala khawarij, yang mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Maka para ulama pun terkadang perlu menegaskan yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah tauhidul ibadah, tauhid al-uluhiyah, yang merupakan poros perselisihan para anbiya wa rasul dengan kaum mereka. Bukan tauhid rububiyah yang juga diikrarkan oleh kaum musyrikin jahiliyah. Banyak juga kelompok-kelompok harokah ketika dakwah tauhid, maksudnya dakwah tauhid al-rububiyah, yaitu masalah penciptaan alam semesta, tadabbur alam. Ini bukan yang diprioritaskan oleh dakwah as-salafiyah. Maka harus pahami betul. Yang pertama, al-firqatun najiyah memprioritaskan dakwah at-tauhid. Dan ini sebetulnya suatu yang maklum bid-darurah, yang sudah dipahami oleh setiap salafi yang sejati. Kalau awal-awal dakwah salafiyah dahulu, tahun 90-an, itu insya Allah semuanya paham pembahasan seperti ini. Dakwah salafiyah pada saat itu sangat kental dengan dakwah tauhid akidah manhaj. Yang viral di tengah-tengah dakwah salafiyah waktu itu akidah wal manhaj, dakwah tauhid. Namun setelah datangnya sebagian dai-dai itu, meskipun gelarnya S3, dokter dan sebagainya, membuat kerusakan. Maka sungguh sesat pendapat yang mengatakan sejarah dakwah salafiyah diantaranya dipelopori oleh orang-orang yang pakai kopiah hitam itu. Kita nggak pernah mengharamkan.
Hanya karena merubah kopiah hitam dikatakan sebagai istilahnya reformis ya, ataupun pembaharu, naudzubillah min dzalik, sedangkan ya, pura-pura lupa atau jahil tentang bagaimana kerusakan dakwanya yang merongrong dakwah tauhid, naudzubillah min dzalik. Membuat sejarah tapi jahil terhadap sejarah. Hati-hati ya. Orang-orang yang sok memintar padahal jahil murakkab, tidak tahu sejarah. Bahkan sejarah Aqsa pun naudzubillah min dzalik ya. Masjid Aqsa dikatakan Haikal Sulaiman. Ini sebetulnya ikut propaganda Yahudi, naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati orang-orang yang jahil murakkab tersebut, yang selalu menebarkan asyubuhat. Dakwah tauhid prioritas utama dakwah ahli sunnah wal jamaah. Sekali lagi ini sebetulnya sesuatu yang sudah maklum bid-darurah ya. Namun sekarang mulai digoncang ya. Contoh yang sudah kita sampaikan di buku yang sudah kita bahas di tempat antum di Masjid Al-Kautsar, yaitu menyelami samudera kalimat tauhid. Di mukaddimah kita bantah salah satu doktor yang mempersoalkan dakwah tauhid, yang mana seolah-olah kalau kita mendakwakan tauhid katanya itu menyamakan kaum muslimin dengan Yahudi. Bahkan dikatakan itu seperti dakwanya Khawarij, naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita bawakan di mukaddimah kitab tersebut menyelami samudera kalimat tauhid ucapan para ulama-ulama besar ahli sunnah wal jamaah, mulai dari Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian juga Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Shalih bin Fauzan, demikian pula Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Bahkan tadi saya dapat telegram dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada pembahasan tentang masalah selayaknya bagi tulabul ilmi untuk bersemangat dalam menyebarkan dakwah atau ini sekali lagi yang kita sayangkan, katanya sang dokter tadi itu muridnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, tapi jauh dengan manhaj dan akidahnya, dakwanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili luar biasa seruan dakwah kepada atau, tapi sang murid naudzubillah min dzalik gembosi dakwah at-tauhid, naudzubillah min dzalik. Sekali lagi yang kita sangat sayangkan dan kita berupaya untuk meluruskan syubhat-syubhat tersebut. Dan lebih parah lagi, kalau tadi sang dokter itu yang seniornya, juniornya membela. Ya, ketika itu kita tahu ini liciknya mereka, orang-orang itu kata membantah, ya tadi, gerakan bawah tanah. Ketika kita membantah, sang dokter yang menggembosi dakwah tauhid dibela oleh juniornya dengan kata-kata tidak selalu dakwah tauhid dengan kitab tauhid. Ini kayak kita katakan kalimat haqqin urida bihal batil. Ini sebagaimana ucapan kelompok Khawarij, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimat haqqin urida bihal batil. Ucapan yang hak, namun di belakangnya ada kebatilan. Seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita membantah seorang dokter yang menggembosi dakwah tauhid, kemudian sang junior mengatakan dengan tadi harusnya tidak semua dakwah tauhid dengan kitab tauhid. Kita katakan itu kalimat hak, namun urida biha al-batil. Jelas-jelas kita membantah orang yang membawa dakwah tauhid, namun dibela dengan ucapan tadi. Namun itulah wataknya. Maka hati-hati. Ya, ahlu asyubuhat. Nah, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhid. Al-firqatun najiyah mementingkan dakwah tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, ifradullahi bil ibadah, wa doa, mengesahkan Allah dalam ibadah, doa, isti'anah, minta tolong, istighatsah, wa tasyidda wa rakha, dikala susah maupun senang, wa dzabah wa nadhr wa tawakkul wal hukmi bima anzalallah. Ya, semuanya harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi dzalik min anwa ibadah, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah. Huwal asas ala itu benar ali daulatul islamiyatus sahih. Dan inilah pondasi dibangunnya negara Islam yang sahih, yang benar. Ya. Dan inilah kunci kemenangan kaum muslimin.
Dan ini yang diserukan oleh para ulama, terutama ketika menghadapi agresi militer Palestina. Tetap mereka menyeru dakwah tauhid dan dakwah tauhid. Dengan tauhid, Islam akan jaya. Bukan hanya di Palestina saja, namun di seluruh dunia ini. Dan ini yang juga yang diserukan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang sudah kita terjemahkan dan kita posting bersama video beliau. Video ceramah beliau. Dakwah tauhid ini prioritas dakwah as-salafiyah tanpa mengesampingkan pembahasan ilmu-ilmu yang lain. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Wal asas itu benar al-daulatul islamiyatus sahihah. Dan insya Allah akan ada bab tersendiri tentang masalah ini, tentang dakwah tauhid. Itu merupakan pondasi adanya negara-negara al-Islam. Kejayaan Islam itu lewat at-tauhid. Dalilnya insya Allah sudah masyhur dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum wa la irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa, pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah, pemimpin, penguasa, dan Allah kokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan ketenangan, keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani, mereka beribadah kepadaku saja, la yusyrikuna bi syai'an, dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit. Ini janji Allah dan ini syarat yang Allah minta kepada dari kaum muslimin. Dan Allah nggak akan mungkin mengingkari janjinya. Tapi permasalahannya, sudahkah kaum muslimin melaksanakan syarat yang Allah syaratkan tadi? Yaitu apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Maka ini salah satu juga pembeda antara dakwah salafiyah dengan dakwah harakiyah, dakwah lil bidah. Kalau dakwah harakiyah meraih kepemimpinan, meraih kekuasaan, kemenangan, kemuliaan, kejayaan Islam lewat politik, lewat ekonomi, dan seterusnya. Namun kalau ahlu sunnah as-salafiyun lewat dakwah at-tauhid dan tauhid terus menerus. Tidak ada kata berhenti. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kata beliau, wala budda min ib'ali syirki wa madhairi al-mawjuda fi aktsaril biladil islamiyah. Dan wajib menyingkirkan kesyirikan dan contoh-contohnya, fenomena-fenomenanya yang ada di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Dan kata para ulama, tidak cukup dakwah tauhid secara global. Hanya mengatakan mari kita bertauhid, mari kita meninggalkan syirik, tidak cukup. Harus juga disampaikan ini syirik, ini at-tauhid. Ya, harus meninggalkan penyembahan kepada kuburan keramat, tinggalkan perdukunan, tinggalkan jimat-jimat, tinggalkan tabaruk dengan pohon keramat, dengan dan sebagainya. Disebutkan secara at-tafasid. Ya, kata para ulama tidak cukup dakwah tauhid secara global saja. Harus dengan apa? At-tafasid. Nah, li'anna min muqtadayatut tauhid, karena itu termasuk konsekuensi tauhid. Tidak cukup hanya menyuruh kepada ibadahilah Allah, namun harus ditambahi wala tusyriku bihi syai'a wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Nah, wala yumkin an-nasru li ayyi jama'atin tuhmilut tauhid. Tidak mungkin ada pertolongan bagi kelompok manapun dari kelompok-kelompok kaum muslimin yang meremehkan tauhid. Ya, seperti kelompok ikhwan muslimin, jamaah tabligh, hizbut tahrir, dan sebagainya. Tidak mungkin pertolongan Allah, kemenangan Allah berikan kepada mereka. Karena mereka meremehkan tauhid, bahkan memusuhi dakwah at-tauhid. Dan yang kita sayangkan juga, yang memusuhi dakwah tauhid sekarang bukan hanya mereka ini, namun juga orang yang mengaku salafi. Kita mau ngajar, kita menyelami sambil tauhid saja, kita hadir dilarang. Naudzubillah min dzalik. Namun
wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wala tukafi asyirka bi anwa'i, tidak mungkin akan ada pertolongan Allah, kemenangan Allah bagi kelompok-kelompok yang tidak mau memerangi syirik dan macam-macamnya. Uswatan birrusul jami'an wa birasulina al-karim salawatullah wa salamu alaihim ajma'in. Semua ini dalam rangka meneladani para rasul dan rasul kita salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Dalilnya banyak sekali tentang dakwah para rasul yang memprioritaskan dakwah tauhid. Secara umum Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budu. Tidak ada yang berani disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku, ibadahilah aku. Demikian pula Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an i'budullah wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah at-taghut. Demikian pula Allah mengkisahkan tentang dakwah para nabi tersebut secara terperinci. Seperti dakwah Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 59, Allah mengatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Apa seruan beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Wa ila adin akhahum Hudan faqala ya qaumi ibudullah. Nasnya jelas bagaimana dakwah para anbiya wa rasul memprioritaskan dakwah tauhid. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, ketika beliau ditanya tentang takwil mimpi, sebelum beliau menjawab takwil mimpi itu, beliau mendakwahi mereka tauhid. Ya sahibai sijani arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah. Allah mengatakan tentang dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf mengatakan kepada dua temannya, wahai dua temanku yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah yang kalian sembah kecuali nama-nama yang kalian karang-karang sendiri, yang dikarang oleh nenek moyang kalian, yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Inil hukmu illa lillah. Tidak hukum jadi hukum Allah. Apa hukum Allah? Amara Allah ta'budu illa iya, yang merintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini sebetulnya sekali lagi sudah wadih, jelas terang benderang dalil-dalil tentang prioritas dakwah para nabi dan para rasul itu dakwah atau kalau ada yang mengatakan itu kan bagi orang-orang non-muslim yang belum masuk Islam, beda dengan dakwah terhadap umat Islam. Kita katakan bukan masalahnya Islam dan non-Islam, tapi masalahnya adakah kesyirikan. Kesyirikan tidak hanya ada pada orang non-muslim, namun juga ada pada kaum muslimin. Dan itu yang Rasul juga sampaikan dalam hadis beliau, la taqumu sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailu min ummatil awsan. Tidak tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari kaum muslimin mengikuti jejak orang-orang musyrikin, sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Dan ijma ulama ahli sunnah mengatakan tetap wajib memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, itu tauhid al-ibadah. Bahkan Syekh Shalih bin Fauzan seperti yang kita nukil dalam Hukum Menyelami Samudra Kamil Tauhid, beliau mengatakan yang tidak mau memprioritaskan dakwah tauhid maka itu bukti akan rusak manhajnya. Maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang telah rusak manhajnya. Baik, poin yang kelima, al-firqatun najiyah yuhyuna sunana Rasulullah SAW fi ibadatihim.
Al-Firqatun Najiyah, mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah mereka, wa sulukihim, akhlak mereka, wa hayatihim. Dan ini diwajibkan kepada diri kita dan juga kepada yang lain. Ya. Jangan hanya menyuruh orang lain untuk berakhlak mulia, tapi mereka sendiri akhlaknya Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Melarang orang untuk membantah dengan keras kasar, tapi dirinya luar biasa kasar. Ini sekali lagi bukan termasuk orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yuna sunan Rasulullah SAW fi ibadati wa sulukihim wa hayatihim, dalam kehidupan mereka. Menghidupkan sunnah, ittiba'u sunnah dalam segala hal. Maka dikatakan di sini wa hayatim, dalam kehidupan mereka. Bukan hanya masalah ibadah-ibadah ritual saja, namun dalam segala kehidupan mereka. Di antaranya dalam menghadapi orang-orang di luar kaum muslimin, juga tetap dengan ittiba'u as-sunnah. Jangan ketika ada seruan ittiba'u sunnah menghadapi orang kafir malah dinyinyiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang menyelisihi manhaj Firqatun Najiyah. Manhaj Firqatun Najiyah terus menyeru ittiba'u sunnah dalam segala hal. Maka aneh dan nyeleneh, sungguh batil sesat ketika saat yang lalu ada kejadian istilahnya pelecehan, penghinaan kepada Rasul di Perancis, kemudian ada orang muslim membunuhnya. Kemudian ada seruan dari sebagian orang-orang untuk ittiba'u sunnah menghadapi fenomena tersebut. Kemudian ada ahli syubhat yang nyinyiri. Masa dengan ittiba'u sunnah melawan mereka? Na'udzubillah min dzalik. Ini jauh dari manhaj Firqatun Najiyah. Dalam segala hal Firqatun Najiyah tetap ihya'us sunnah, ittiba'u as-sunnah. Nah, wa asbahu ghuraba baina qaumihim. Maka mereka pun menjadi ghuraba, terasing di antara kaum mereka. Bahkan di tengah-tengah yang mengaku ahli sunnah terasa asing, diasingkan, disingkirkan, berusaha kudeta kajian-kajiannya, dibisiki panitia-panitia, takmir masjid. Ini sunatullah yang berpegang teguh dengan al-haq, menyampaikan yang hak, membantah yang batil, pasti ghuraba. Dan itu salah satu sunnah Rasul, membantah kebatilan, membantah penyimpangan. Inna hadzal ilma yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun an ta'rifal ghalin wa antal mubtil wa ta'wil al jahil. Itu juga sunnah Rasul SAW, membantah penyimpangan. Maka yang menghidupkan sunnah tersebut menjadi ghuraba, terasing. Namun harus kita bergembira dengan kabar gembira dari Rasul SAW. Innal islama bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatu balil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Yang mendakwahkan tauhid dinyinyiri, itu terasing. Yang lebih parah lagi, katanya mereka juga dakwah tauhid. Ini lebih parah lagi. Yang aneh lagi itu seperti ini. Katanya mereka juga dakwah tauhid, tapi juga menyingkirkan yang menyeru kepada tauhid. Ini lebih parah lagi, sebagaimana kata seorang penyair, idza kunta la tadri fatilkal musibah. Jika engkau tidak tahu, itu musibah. Wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Dan jika engkau tahu, musibahnya lebih dahsyat lagi. Orang di luar dakwah salafiyah kalau mendemo, mengkudeta kajian di masjid tentang dakwah tauhid, itu mungkin bisa dianggap suatu yang lumrah. Mungkin karena kejahilan mereka. Tapi yang parah, yang sudah tahu tauhid, sudah merasakan bagaimana dakwah tauhid, namun juga menyingkirkan dai-dai yang menyuruh kepada tauhid. Na'udzubillah min dzalik. In kunta la tadri fatilkal musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'dham. Jika engkau tidak tahu itu musibah, namun jika engkau tahu fal musibatu
a'dzam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam riwayat, fatu balil ghuraba alladzina yasluhuna idza fasadanna. Beruntunglah orang terasing, yaitu mereka-mereka yang dalam kebaikan, dalam tauhid dan sunnah di tengah-tengah kerusakan manusia. Poin yang keenam, al-firqatun najiyah la tata'assabu illa li kalamillah wa kalami rasulih al-ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa. Al-firqatun najiyah tidak fanatik kecuali kepada qala Allah wa qala Rasul, yang maksum dari kesalahan, yang tidak berkata dari hawa nafsunya, namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga poin penting. Bahwasanya al-haqqu min rabbika, kebenaran dari Rabb, kebenaran jelas terang benderang. Kebenaran itu yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Meskipun sedikit orang yang mengikutinya. Ma'ana alaihi wa ashabi, itu yang pasti benar. Yang menyelisihinya pasti salah. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Maka kita timbang semua ucapan mudir, ucapan ustaz, ucapan tokoh agama, timbang lagi. Ada ucapan mudir, ucapan ustaz keliru, sekali lagi tidak boleh kita bela mati-matian. Apalagi sudah jelas ucapannya batil, ucapannya mencela-mencela, ucapannya menyelisih qala Allah wa Rasul, menyelisih akidah, salah. Kalau dibela, ini orang yang nggak berakal. Na'udzubillah min dzalik. Namun inilah sebagian fenomena yang kita hadapi. Namun sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan hidayah taufik di atas akidah wa manhaj as-salafus salih. Nah, amma ghairu minal bashar mahma alat rutbatu faqad yukhti. Adapun semua orang selain Nabi Muhammad SAW maka bisa keliru meskipun tinggi kedudukannya, meskipun banyak gelar akademiknya, profesor, doktor, apalagi faqad yukhti, bisa keliru. Maka timbang semua ucapan itu dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Rasul bersabda, kullu bani Adam khata', setiap manusia bisa keliru, wa khal khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berbuat salah yang bertobat. Bukan malah cari pembenaran, bukan menutupinya dengan kedustaan. Ini ada fenomena yang luar biasa aneh. Sudah terang benerang salahnya, sudah terang benerang jahilnya, tapi mencoba untuk mengelabui umat dengan menutupinya dengan kedustaan, tidak mau mengakui kesalahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati dengan ahlu asyubuhat, ahlul kalam. Nah, wa qala Imam Malik rahimahullah berkata, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa yukhad min qawi wa yutrak ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berkata, tidak ada seorang pun setelah Nabi kecuali diambil ucapannya dan ditinggalkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang maksud. Poin yang ketujuh, al-firqatun najiyah hum ahlul hadis. Al-firqatun najiyah adalah ahlul hadis yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina qala Rasulullah sallallahu, yang Rasulullah sallallahu bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirinal haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, nampak di atas kebenaran. Bukan yang sembunyi-sembunyi dalam berdakwah, dalam mentahdzir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini gerakan tahdzir bawah tanah. Sekarang muncul fenomena tahdzir bawah tanah. Ketika sudah bangkrut hujahnya, ketika tidak bisa menghadapi hujah-hujah kebenaran, membuat gerakan tahdzir bawah tanah. Datang ke takmir sini, panitia kajian sini, membisikin, menghasut dan sebagainya. Namun kita yakin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini sekali lagi akhlaknya ahli al-bidah yang sudah bangkrut hujah, tidak bisa melawan hujah kebenaran, mereka dakwanya sirriyah. Tahdirnya asir, padahal Taifah Mansurah cirinya zahirin al-haq, nampak di atas kebenaran. La yadur man khadalah, tidak mencelakakan mereka yang mencapakan mereka, mengusir mereka, memboikot kajian mereka. La yadur,
Ya, nggak bisa di masjid ini, masjid yang satunya. Nggak bisa tempat ini, masjid ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Sebagaimana Rasul. Ketika di kota Mekah, Rasul SAW dilarang dakwah secara bebas oleh kaum musyrikin jahiliyah. Tetap Rasul dakwah semampunya. Rasul juga dan para sahabat tidak punya masjid di kota Mekah waktu itu. Tetap dakwah jalan. Ya, sekarang alhamdulillah fasilitas dakwah mengajar bisa lewat medsos, lewat Zoom, lewat Facebook dan sebagainya. Ardullahi wasi'ah. Nggak usah terlalu dipusingkan. Tetap istiqomah di atas akidah wal manhaj. Yakinilah wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik bagi yang bertakwa kepada Allah yang di atas kebenaran. La yadurruh man khadalahu, tidak mencelakakan mereka yang mencapakan mereka, mengusir mereka hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara. Ini juga pemberian semangat motivasi bagi kita semuanya untuk tetap istiqomah. Namanya kebenaran pasti ada yang memusuhi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin insi wal jin yuhi ba'dhum la ba'd zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan setiap para nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Sebagai mereka membisikkan ucapan-ucapan yang indah kepada yang lain. Mereka saling gotong royong untuk melawan dakwah para anbiya dan juga yang mengikuti dakwah para al-anbiya. Namun sekali lagi harus tetap istiqomah. Tidak peduli apapun resikonya badai yang menerjang, tetap dakwah tauhid, tetap membantah syubhat. Namun sekali lagi harus diyakini pasti ada yang memusuhi, ada onak ganduri. Namun at-taifah masura firqatun najiyah, kata Rasul, la yadurruh man khadalahu, tidak mencelakakan mereka yang mencampakkan mereka. Nah, wa qala syair, seorang penyair berkata, ahlul hadis hum ahlun nabi. Ahlul hadis adalah pengikut Nabi SAW. Wa illam yashabu nafsahu, meskipun tidak menemani Nabi di saat beliau masih hidup. Anfasuhu sahibu, namun mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW, terutama dalam dakwah kepada at-tauhid. Wallahu ta'ala. Baik. Yang ke-8, al-firqatun najiyah tahtarimu al-a'immatal mujtahidin. Bahwasanya al-firqatun najiyah menghormati para imam-imam, para ulama-ulama ahli ijtihad yang mereka layak digelari mujtahidin, digelari ulama yang mereka memang punya al-ilmu, kompetensi dalam al-ilmu. Tahtarimu al-a'immatu al-mujtahid, tahtarimu al-a'immatal mujtahidin, menghormati para ulama, tidak melecehkan mereka, tidak jelek-jelekkan mereka, wala tata'assab li wahid minhum, namun tidak fanatik kepada seorang pun dari mereka. Inilah pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah al-firqatun najiyah, menghormati para ulama namun tidak fanatik. Bukan seperti kelompok harokah yang mereka melecehkan, meremehkan para ulama, namun bukan seperti kelompok sufia atau yang harokah juga yang mereka ta'assub kepada tokoh-tokoh ulama-ulama mereka. Al-Sunnah pertengahan, menimba ilmu dari para ulama, namun tetap menimbang ucapan para ulama dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul SAW, yang sesuai diambil, yang sesuai ditinggalkan. Ini al-firqatu an-najiyah. Tahtarimu alimatal mujtahidin wala tata'assab li wahidin minhum. Bal ta'khud al-fiqha min al-Qur'ani wal ahadits sahih. Mereka mengambil ilmu agama ini, baik akidah, fikih dan sebagainya, pemahaman agama ini dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih, dan dari aqwalihim jami'an, dari semua ucapan para ulama tersebut. Idza wafaqal hadits sahih, kalau memang ucapan mereka sesuai dengan hadis yang sahih. Wa hadza muwafiqun li kalami, dan ini yang sesuai dengan ucapan para imam-imam mujtahidin tadi, yang namanya 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawli hatta yanzuru min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapan kami sampai dia tahu
mana dalil kami? Ini seruan Imam Abu Hanifah untuk kaum muslimin pengikut beliau mengikuti ad-dalil. Demikian pula Imam Malik mengatakan, "Kullun yu'khad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam." Setiap orang bisa diambil ucapan yang bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli ardul haid." Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Demikian pula Imam Ahmad mengatakan, "La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyan wa la Thawriyan, walakin khudhu min haitsu akhadhu." Jangan engkau taklid kepada aku, jangan taklid kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Thawri, ya, namun ambillah dari mana mereka mengambil. Dan ini yang juga harus kita sampaikan kepada semuanya. Ya. Kalau imam-imam besar saja mengatakan seperti itu, apalagi kita. Maka kita saya juga mengatakan, ambil ucapan kita yang sesuai dengan qala Allah wa qala ar-Rasul. Jangan ada ta'assub fanatik. Namun jangan, ya istilahnya kalimatu haqqin urida bihal batil. Ya, ada kelompok-kelompok yang jelas menyimpang, orang-orang yang menyimpang, tapi menyerang yang membantahnya dengan kata-kata nggak boleh fanatik kepada ustadz pun. Ya, kalau yang lain dilarang, kalau untuk mereka boleh. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sekali lagi hati-hati dengan kalimat haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun maksudnya batil. Ya. Jangan fanatik, maksudnya jangan ikuti ustadz fulan. Padahal ustadz fulan di atas al-haq. Ya, kita katakan jangan ikuti kalau salah, namun kalau benar harus dibela. Ini sekali lagi manhaj firqatu an-najiyah. Insyaallah kalau orang itu punya manhaj yang seperti ini, manhaj firqatu an-najiyah seperti ini, insyaallah dia akan bisa istiqamah, tidak mencela-mencela dan terus akan bisa lempang lurus di atas as-sirata al-mustaqim karena dia punya pegangan. Nah, haitsu ausu atba'ahum an yakhudhu bil hadits sahih wa yatruku kull qawlin yukhalifu. Para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah di antara 4 imam tadi, mereka mewasiati para pengikut mereka untuk mengikuti hadis yang sahih dan meninggalkan semua ucapan yang menyelisihinya. Kemudian poin yang ke-9, al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Al-firqatun najiyah menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Dan di antara amar ma'ruf nahi munkar adalah fahya tungkir at-turuq al-mubtada'ah atau al-tadi'ah. Di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar mengingkari kelompok-kelompok ahli bidah, jalan-jalan kesesatan, wal ahzab al-haddamah, kelompok-kelompok yang menghancurkan Islam, alati faraqatil ummah, yang memecah belah barisan kaum muslimin, wabtada'at fid din, yang membuat bid'ah dalam agama, wabta'adat an sunnati Rasul SAW, yang menyimpang dari sunnah Rasul SAW wa ashabi. Ini salah satu manhaj firqatun najiyah, membantah kesesatan, penyimpangan. Ini sekali lagi manhaj yang sekarang sudah mulai digembosi, diserang, dinyinyi oleh sebagian yang mengaku salah. Seperti kelakuan yang mencela-mencela itu. Berapa saat yang lalu mungkin sebagian antum sudah tahu, dia memposting ucapan yang intinya menyeru ahli sunnah wal jamaah untuk fokus hanya membantah sekularisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya, meninggalkan kelompok-kelompok sesat seperti Ikhwan Muslimin, kelompok-kelompok Harakah Sufi dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, ketika kita bantah, kita bawakan diantaranya dengan ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zain, baru dia melek, baru ngomong, kita bantah semuanya. Ini sekali lagi ahlu syubhat. Kalau nggak dibantah, terus menyebarkan syubhat-syubhat. Maka hati-hati, ini betul-betul memang sudah wataknya ahli syubhat. Bukan 1-2 kali syubhatnya muncul, berkali-kali. Dan ini bukan masalah seperti tadi yang bisa toleransi, ini masalah manhaj. Sekali lagi, hati-hati. Padahal ini permasalahan yang sudah wadih, jelas. Manhaj, makanya sekali lagi kalau kita belajar, paham betul.
Minhaj Firqatun Najiyah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain ini, kita akan bisa menfilter, bisa menimbang ini ucapan yang hak, mana ucapan yang batil. Ya, jelas-jelas ini Minhaj Firqatun Najiyah dan berlaku sepanjang masa. Bahwasanya Al-Firqatun Najiyah tidak akan diam dari kesesatan penyimpangan meskipun dari kaum muslimin sendiri, meskipun dari yang menamakan Ahlussunnah sendiri. Kalau sudah keliru dalam masalah akidah wal manhaj, harus betul-betul dibantah. Ya. Sekali lagi, Al-Firqatun Najiyah tungkir turuq al-mubtada'. Ini sekali lagi sudah wadih. Kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah penuh dengan bantahan kepada ahli al-bidah. Namun sebagaimana kata penyair, asyam al-haqqu syamsul wal uyunu nawadhir. Kebenaran seperti mata di siang bolong. Mata-mata manusia bisa melihatnya. Walakin natakfal al-umyain, namun tersembunyi matahari itu bagi orang-orang yang buta. Dan Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Naudzubillahi min dzalik. Membantah lil bidah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah lil bid'ah itu mujahid. Kok mau disingkirkan? Padahal yang paling berbahaya bagi kaum muslimin ya adalah syubhat-syubhat alil bidah tersebut. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rais juga memberikan warning ya waktu kajian kitab Syarah Aqidah As-Sahaniyah ya hari Kamis yang lalu, beliau mewanti-wanti hati-hati dengan kelompok-kelompok dai-dai harokah yang mereka getol membantah ateis dan yang semisal dengannya setelah berlalu waktu banyak dari Ahlussunnah yang ya istilahnya menjadi fannya, kemudian setelah itu menebarkan syubhat. Ya. Bahwasanya membantah komunisme, liberalisme dan sebagainya itu hak ya, akan tapi hati-hati yang membantah kalau dari kelompok harokiyin jangan tertipu. Setelah membantah ateis yang dibantah juga apa Ahlussunnah wal Jamaah, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka hati-hati. Yang ke-10, Al-Firqatun Najiyah tad'ul muslimin an yakunu minal mutamassikina bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Al-Firqatun Najiyah menyuruh kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan para sahabat beliau dalam segala keadaan. Makanya ketika tadi kita sampaikan, ketika rame-rame pembahasan masalah penghinaan kepada Nabi SAW, tetap para ulama menyuruh kaum muslimin untuk ittiba'us sunnah, melawan mereka dengan ittiba'us sunnah. Ketika ada penindasan terhadap penduduk Palestina oleh orang-orang Yahudi, tetap para ulama menyuruh kepada ittiba'us sunnah, tidak pernah ditinggalkan. Bukan malah apa dinyinyiri. Naudzubillah min dzalik. Ini yang jauh dari manhajnya para ulama. Hatta yuktab lahumun nasr, hingga diberikan pertolongan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Intang surullaha yang surku wa isabbit aqdamakum lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslah awalaha. Kata Imam Malik rahimahullah, tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali yang membaiki generasi awal umat Islam ini dengan tauhid dan sunnah para sahabat mulia. Maka inilah jalan satu-satunya meraih kejayaan kemuliaan umat dengan tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Wa hatta yadkhulul jannah bi fadlillah wa syafaati Rasulullah alaihi wasallam, hingga mereka masuk surga dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya surga Allah akan diraih dengan melewati ittiba'u as-sunnah. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Umatku semuanya masuk surga kecuali yang enggak. Ketika ditanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'a dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku masuk surga, yang enggan dialah yang memaksiatiku, dialah yang enggan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Dan juga dengan ittiba'us sunnah akan diraih syafaat Rasulullah SAW biidnillahi ta'ala. Yang ke-11, Al-Firqatun Najiyah tungkir al-qawanin al-wad'iyah. Al-Firqatun Najiyah mengingkari undang-undang buatan allati hiya min wad'il bashar,
yang dibuat oleh manusia limukhalafatiha hukmat Islam. Ini poin penting. Ini terkadang orang-orang haroka yang semisal dengan mereka gagal paham. Mereka mengira semua hukum buatan manusia itu batil, harus diperangi, tidak boleh taat kepadanya, yang membuatnya itu kafir dan seterusnya. Kita katakan tidak semua yang dibuat dari hukum-hukum manusia itu haram ataupun batil atau bahkan auzubillahi min kufur akbar, tidak. Makanya dikatakan Syekh limukhalafati yang diingkari, yang menyelisih hukum al-Islam. Contoh, antum di ma'had banyak peraturan, tidak boleh misalnya masuk kamar dikala jam pelajaran. Ini aturan dari siapa? Dari mudir, dari pengurus asrama misalnya. Ini buatan manusia. Apa ada dalam Al-Quran? La tadkhulu al-ghurfa fi sa'ati tasi asabahan misalnya. Tidak ada. Ini hukum buatan apa? Manusia, peraturan buatan manusia. Apakah ditaati atau tidak? Dan sekali lagi, yang diselisihi, yang diingkar oleh firqatun nadiyah, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekarang hukum yang ada di jalan, hukum atau peraturan lalu lintas. Lampu merah berhenti, nggak ada dalam Al-Quran, ya. Idza ja'a isyatul hamra, kifu. Berhentilah, nggak ada dalam Al-Quran seperti itu. Apakah wajib kita taati? Iya, karena apa? Berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa rasul wa ulil amri minkum. Jadi sekali lagi, jangan gagal paham. Yang diingkari adalah hukum buatan manusia yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun yang nggak menyelisihi dan itu berkaitan dengan kemaslahatan bersama, maka wajib sami'na wa ata'na. Kemudian kata beliau, wa tadu ila tahkimi kitabillah. Al-Sunnah, Al-Firqatun Najiyah selalu menyeru kaum muslimin untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan ini berlaku untuk semua manusia, yang atas maupun yang bawah. Baik pejabat maupun rakyat, semuanya diseru untuk berhukum dengan hukum Allah. Karena hukum Allah bukan hanya berlaku untuk yang atas, yang bawah juga demikian. Jadi sekali lagi, jangan gagal paham seperti kelompok harokat. Dikira hukum Allah itu hanya untuk penguasa atau pejabat pemerintah saja, tidak. Namun untuk semua manusia. Makanya akan ada pembahasan nanti insya Allah tentang masalah hukum Allah. Hukum Allah itu jangan disempitkan hanya masalah hukum kisos, hukum di pemerintahan, tidak. Kita memakai baju yang syar'i termasuk apa? Atau pakai baju yang tidak menjadi syariat itu termasuk mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak musfir itu termasuk hukum Allah. Jadi jangan sebutkan hukum Allah itu hanya pada apa? Hukum pemerintahan saja. Ini sangat picik sekali. Wa tadu ila tahkimi kitabillah alladzi anzalallahu li sa'il bashar fid dunya wal akhirah. Yang mana hukum Allah itu akan menyebabkan manusia meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kemudian kata beliau, wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala bima yuslihu lahum atau bima yaslihu lahum. Allah lebih tahu apa yang baik bagi manusia karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang Maha tahu tentang kemaslahatan mereka. Ya, wa huwa tsabitun la tatabaddal ahkamu ala madal ayyam. Dan hukum Allah tetap paten, tidak bisa berubah-ubah sepanjang masa. Wa yasluhu li ahli kulli zaman, dan layak untuk setiap zaman, tidak ada istilah kadaluarsa atau expired. Ya. Wa inna sababa saqail alam amatan wal alam islami khassa wa ma yulaqi min mata'i wa dhullin wa hawan wa tarku al-hukma bi kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab kesengsaraan dunia ini, adanya bencana secara umum dan juga di negeri kaum muslim secara khusus, dan apa yang menimpa mereka dari kehinaan, musibah, malapetaka, itu semuanya sebab utamanya mereka meninggalkan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wala izzalil muslimin illa birruju ila ta'alimil Islam afradan wa jama'ah.
maka tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin kecuali mereka kembali kepada hukum Islam. Dan ini yang Rasul sabdakan. Sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarju ila dini. Allah tidak akan mencabut keinginan dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yaitu qala Allah wa qala Rasul, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek kehidupan ini, terutama dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, kembali kepada hukum Allah. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Wallahu ta'ala. Jazakumullahu khairan Ustaz. Sebelum kita tutup Ustaz, mohon memberikan nasihat kepada kami berkaitan dengan bagaimana menyikapi fitnah dakwah di wilayah kita ini, di wilayah Surabaya dan Sidoarjo lebih khusus, dan bagaimana kita bisa sabar di atas as-sunnah. Ya, yang pertama, sebagaimana kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Itu yang paling penting. Kita kuatkan iman kita, akidah kita, tauhid kita. Ya. Kalaupun ada yang tersesat dari orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, sedangkan kita sudah menyampaikan kebenaran, maka ingat firman Allah, ya ayyuhan nasu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wahai manusia, alaikum anfusakum, jaga diri kalian, selamatkan diri kalian. Tidak mencelakakan kalian orang-orang yang tersesat setelah kalian mendapatkan al-hidayah. Ini yang paling penting. Ya, kita dulu yang kita kuatkan akidah kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak-banyak belajar hal ini, terutama tentang akidah wal manhaj. Jangan pernah bosan mempelajari akidah dan manhaj. Seperti yang kita isyaratkan tadi, banyak merujuk kepada para ulama, dengarkan kajian-kajian mereka. Ya, seperti sekarang ini misalnya ada kajian Zoom. Alhamdulillah kemarin kita ikut kajian Zoom-nya Syekh Abdul Aziz Rayis, kitab Al-Ibana Al-Kubra, sebelumnya Syarah Aqidah Asfahaniyah, dan seterusnya. Semua kesempatan yang ada kita gunakan untuk thalabul ilmi. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, thalabul ilmi terus. Ya. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita dapati. Ilmu yang kita dapati hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, masih banyak yang belum kita ketahui. Ya. Meskipun demikian yang sudah kita ketahui kita pegang atau kita sampaikan. Kemudian juga kita sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Qulil haqqa wala murra. Harus kita betul-betul punya pendirian. Jangan mencela-mencela, jangan pelin-pelan. Al-haq katakan hak, batil katakan batil. Yang hak kita katakan yang hak, yang batil kita katakan batil. Dan kita berwala wal bara di atas al-haq tersebut. Ya. Kemudian harus kita yakini namanya kebenaran, namanya berpegang dengan kebenaran pasti ada ujian dan cobaan. Ini sunatullah. Ya. Kalau seandainya ada yang selamat dari ujian dan cobaan dalam memegang kebenaran, para nabi, para rasul yang layak tidak mendapatkan onak dan duri. Namun sunatullah, setiap yang berpegang dengan kebenaran pasti mendapat onak dan duri. Namun ingat sabda Rasul tadi, fatuba lil ghuraba, dan ingat wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik bagi orang-orang bertakwa. Dan ingat bahwasanya Fir'aun ketika menjajah Bani Israel, membantai sebagainya, awalnya berhasil, tapi setelahnya Allah tenggelamkan. Demikian pula mereka-mereka yang sekarang mungkin berkuasa mendolimi dan sebagainya, dari orang-orang yang membuat makar-makar licik itu, harus kita bersabar. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Yakini Allah akan menghancurkan mereka kalau mereka membuat makar-makar jahat dan licik tersebut. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul al-makirin. Yang penting as-sabar was-sabar ala dinillah. Ya, kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala. Jazakumullahu khairan atas nasihat-nasihat antum ya Ustaz. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.